Jerat Cinta CEO episode 17. Tiba-tiba terdengar suara orang tua Hazel. "Hazel, kamu sudah pulang? Apa itu temanmu?" tanya ibu Hazel. Hazel menoleh dan melihat ayah, ibu, dan Evans keluar dari rumahnya. "Hehehe, iya bu. Evan, kamu di sini juga?" "Bu, ini Direktur Hazel, Bu." "Nyonya dan Tuan Hayden senang bertemu denganmu." "Direktur, apa yang membawamu kemari?" tanya ayah Hazel. "Black Boss, kamu di sini. Apa kalian saling kenal?" "Saya Antonio Wijaya, panggil saya Antonio saja." "Ayo kita masuk ke dalam." "Ayah, Direktur Antonio sedang banyak urusan, jadi dia harus pulang." "Hazel, dia itu tamu kita. Kamu harus mengajaknya masuk dong untuk minum teh." Antonio mendekati Hazel. "Tenang, jangan khawatir, aku akan tutup mulut kok." Antonio, Evan, ayah dan ibu Hazel masuk ke dalam rumah dan Hazel mengikutinya dari belakang. "Aduh, canggung sekali." Ibu Hazel menuangkan teh untuk Antonio. "Silakan Tuan. Tuan Antonio, sepertinya kamu bukan orang sini ya?" "Iya, saya dari kota X." "Oh, jadi kamu bekerja di sini. Kerja apa?" "Di kota ini saya menjalankan perusahaan kecil." "Perusahaan kecil seperti apa?" tanya ibu Hazel. "Ma, kok seperti sedang menginterogasi penjahat aja sih?" "Ini kan pertama kalinya kamu pulang membawa seorang pria, Hazel." "Nyonya, silahkan saja jika Anda ingin tahu lebih banyak tentang saya. Saya akan berkata jujur kok." "Oh iya, ngomong-ngomong, apa maksudmu dengan Black Boss?" tanya ayah Hazel. "Ingat nggak waktu ada kerusakan komputer di grup Wijaya? Itu kan bisa ditangani berkat bantuan Black Boss." "Kamu? Jadi kamu si Black Boss itu? Kenapa kamu menyembunyikan itu dari kami?" ujar Hazel. "Lah, kamu juga nggak bilang pada Emily dan aku kalau kamu sudah baikan dengan Antonio. Kan aku merasa..." Ponsel Hazel pun berdering. "Halo, iya, ada apa?" "Nona Hazel, ada pembunuhan di hotel kita dan TKP-nya sudah dipasang garis polisi." "Baiklah, aku akan segera ke situ. Jangan biarkan Direktur Albert tahu tentang ini." Hazel pun mengakhiri panggilannya. "Ada apa, Nak?" tanya ibu Hazel. "Ada sesuatu di hotel kami, Bu. Aku juga harus menanganinya sekarang." "Aku akan mengantarmu," ujar Antonio. Hazel pun diantar oleh Antonio. "Apakah pembunuhan ini akan mencoreng reputasi hotel kami jika kita gagal menanganinya dengan baik?" Antonio menggenggam tangan Hazel. "Sudah, jangan cemas, ada aku di sini." Di dalam Hotel Angel, Hazel menemui polisi yang berjaga di sekitar garis polisi. "Saya manajer hotel ini, izinkan saya untuk masuk." Hazel pun dipersilahkan untuk masuk. "Jangan biarkan reporter masuk ke sini, terutama lantai ini. Cepat," ujar Antonio. Antonio dan Hazel masuk ke dalam kamar hotel. Di sana sudah ada mayat yang masih terbaring di atas tempat tidurnya dengan berlumuran darah. Hazel kaget karena dia pernah melihat orang tersebut. "Ini kan Bima, gak mungkin. Kita baru aja ketemu di pesta makan malam itu." Seorang polisi menghampiri Hazel dengan membawakan beberapa berkas. "Manajer Hazel, apa kamu mengenal korbannya? Dia check-in 2 hari yang lalu." "Iya, aku bertemu dia di Hotel Angkasa." "Mengapa dia ada di sini?" Orang tua Bima pun datang. "Bima, kembalikan putraku, kembalikan putraku." Ibu Bima berteriak dan hendak memukul Direktur Albert yang juga datang bersamanya, pemilik Hotel Angel tempat Hazel bekerja. Hazel hendak menenangkan ibu Bima itu. "Tenanglah Nyonya, Direktur Albert sedang sakit. Anda tidak boleh memperlakukannya seperti itu."
Ibu Bima melihat Hazel dan langsung menamparnya. Antonio memeluk Hazel. "Nyonya Nugroho, tolong jaga sikap Anda." Antonio terlihat kesal saat Ibu Bima menampar kekasihnya. Ibu Bima mendekati mayat anaknya. "Putraku, kembalikan dia padaku." Ibu Bima menangis jadi-jadinya dan polisi pun menenangkan Ibu Bima. "Nyonya, kami turut berduka cita atas meninggalnya anak Anda. Kami akan menemukan pembunuhnya. Mohon tinggalkan tempat ini." "Nyonya, percayalah pada kami pasti akan mengungkap siapa pelakunya." Polisi itu membawa Ibu Bima keluar dari tempat tersebut untuk menenangkan diri. Hazel menghampiri direktur. "Anda baik-baik saja, Direktur Albert. Ayo kita ke dokter." "Tidak apa-apa, ini hanya penyakit kronis aja. Jika Anda terus menolak ke dokter, saya takut Anda tidak dapat bertahan untuk melihat putri Anda. Mungkin aku tidak akan pernah bertemu dengannya seumur hidupku. Anda harus percaya pada saya. Saya bisa kok menemukan Hazel, jadi saya juga pasti bisa menemukan putri Anda." "Terima kasih sudah menyemangati saya, Tuan Antonio. Aku akan ke rumah sakit sekarang." Hazel pun tersenyum. "Direktur Albert, kami akan mengantar Anda." Malam hari di rumah sakit. Direktur Albert telah dirawat di rumah sakit. "Direktur, sel kanker Anda sudah menyebar. Mengapa Anda tidak menemui dokter lebih awal?" "Nggak ada gunanya juga, lebih baik aku mati sekarang daripada menunggu ajalku di rumah sakit," ujar Direktur Albert. "Tolong jangan berbicara hal yang menyedihkan seperti itu, atau saya tidak akan membantu Anda menemukan putri Anda." "Dengan segala hormat, mengapa kamu capek-capek membantuku?" "Ya, karena Hazel sangat menghormati Anda, dan dia lebih suka bekerja di Hotel Angel dibandingkan di Grup Wijaya. Aku khawatir saat mengirim Hazel dalam perjalanan bisnis denganmu, tapi tampaknya tidak perlu mengkhawatirkannya lagi. Hazel, Tuan Antonio adalah pria yang baik dan kalian harus saling menyayangi. Dan aku tidak tahu apakah aku masih bisa bertemu dengan putriku atau tidak. Anda harus percaya pada keajaiban orang baik untuk orang baik," ujar Hazel. Ponsel Antonio pun berdering dan dia mendapatkan pesan dari perusahaannya. "Aku dapat SMS darurat dan aku harus melakukan perjalanan bisnis. Jadi jaga diri kalian ya." "Kudengar katanya keluarga Direktur Albert memiliki sedikit hubungan dengan keluarga Nugroho. Siapa di balik semua ini?" gumam Hazel. Direktur Albert pun tertidur dan Hazel menunggu direktur di sofa tak jauh dari tempat tidur direktur. Hazel melihat berita dan berita itu tentang dirinya. Ada foto Hazel saat bersama dengan Bima di pesta makan malam dan ada foto Antonio saat memeluk Hazel di pesta makan malam itu juga. Simpanan dua pria, cinta sang gadislah yang membunuh pria kaya. Beberapa menit kemudian ada suara gaduh di luar dan ternyata itu suara suster yang menahan Ibu Bima untuk masuk ke kamar Direktur Albert. Akan tetapi, para suster tidak bisa menghalanginya. Ibu Bima pun masuk dan langsung memaki-maki Hazel. "Dasar pelacur, aku akan membunuhmu. Kamu telah membunuhnya kan? Dan kamu menggoda tunangan orang lain. Kamu tidak akan bisa lolos, akan kukirimkan kamu ke neraka." Ibu Bima menjambak rambut Hazel. "Aduh, sakit." Seorang suster menenangkan Ibu Bima. "Nyonya, apa yang Anda lakukan? Hentikan, Nyonya." "Menyingkirlah, lepaskan aku akan membunuh wanita ini." "Mengapa Anda melakukan ini padaku?" tanya Hazel. Karena ada keributan, Direktur Albert bangun dari tidurnya. "Kenapa Nyonya ada di sini? Tenanglah, Nyonya. Akan kubunuh kau, pelacur, kembalikan putraku." "Nyonya Nugroho, tolong tenanglah, tidak boleh ada pertengkaran di rumah sakit ini." "Nyonya, silakan saja kumpulkan bukti jika Anda ingin menuduh saya, atau aku akan panggilkan satpam untuk Anda." Ibu Bima semakin menjadi-jadi. "Panggil aja, lebih cepat lebih baik. Kita akan tahu pelacur macam apa kamu itu." "Kalau Anda mengarang cerita untuk menyalahkan seseorang, Anda dapat dikenakan sanksi. Saya pikir Nyonya bisa lebih bijaksana.
Tapi tak perlu bersikap baik ya pada pelacur sepertimu. Emangnya bukti apa yang Anda miliki? Saya tidak begitu mengenal putra Anda. Semua orang juga tahu Direktur Antonio adalah tunangan dari Nancy Bagaskara. Kamu menghancurkan pernikahan mereka dan lalu menggoda putraku. Dasar tidak tahu malu. Jadi Nancy yang memberitahu Anda semua rumor ini. Bukankah Anda tidak punya bukti yang kuat? Jadi kenapa kalau aku tidak punya bukti? Dan aku tidak melihat dengan mata kepalaku sendiri. Nancy itu wanita baik-baik ya. Jadi kata-katanya sudah pasti benar. Nyonya, kalau kamu tidak melihatnya sendiri, jangan cepat mengambil kesimpulan. Hazel ini adalah karyawan saya dan dia itu sangat profesional dan juga sopan. Cih, rupanya dia juga menggoda atasannya. Dasar pelacur. Kau itu keterlaluan. Hazel langsung menghampiri Direktur Albert. Direktur Albert sedang benar-benar sakit. Anda tidak boleh mengganggunya seperti ini. Apakah Anda tidak punya perasaan? Tiba-tiba ayah Bima pun datang membawa 2 orang polisi. Kamu bilang istri saya tidak mempunyai perasaan. Kamu ingin dipenjara? Sayang, mereka berdua menindasku. Tolong aku, ujar Ibu Bima. Jangan khawatir, akan kubalaskan dendam putra kita. Kamu adalah orang yang sudah membunuh putraku. 2 polisi itu langsung menangkap Hazel dan memborgolnya. Anda tersangka pembunuhan Bima Nugroho. Silahkan ikut kami untuk diinvestigasi, ujar polisi itu. Bersambung.